Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anak, terutama dari anak-anak SMP Islam An-Nawawiyah Rembang yang saya hormati, alhamdulillah kita tahun ini masuk di bulan Ramadan mulai hari ini tanggal 24 dalam suasana yang sangat berbeda, sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Anak-anak yang saya hormati dan terutama kepada semuanya yang melihat video ini, bahwa video ini dikhususkan, terutama diperuntukkan sebagai pengganti dari kebiasaan tahunan di lingkungan pendidikan Satuan Pendidikan SMP Islam An-Nawawiyah yang dengan istilahnya diberi nama Kampung Ramadan. Nah, karena kondisional, maka Kampung Ramadan tahun ini berubah melalui virtual. Dan anak-anak bisa memulai jadwalnya jam 4 sore. Tetapi karena ini tadi ada kendala teknis biasa karena memang hal baru, dipaksa keadaan untuk berpikir menyesuaikan kondisi kegiatan pembelajaran, maka ini juga merupakan hal baru bagi tenaga pendidik di lingkungan Nawawiyah. Nah, anak-anak dan para pendengar pemirsa virtual kali ini, perlu saya sampaikan sebagai pembuka Kampung Ramadan tahun ini, bahwa SMP Islam An-Nawawiyah ini berada di lingkungan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam An-Nawawiyah. Kenapa An-Nawawiyah? Karena pendirinya adalah Simbah Kiai Nawawi. Simbah Kiai Nawawi ini menantu dari Mbah Sidik. Nah, Mbah Nawawi ini punya istri yang mendapatkan warisan sebidang tanah dan bangunan dari orang tuanya. Oleh Mbah Nawawi dikelola bukan untuk peruntukan awalnya sebagai basicnya Mbah Sidik itu niaga, tetapi digunakan untuk pendidikan. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 1918 dengan pergantian beberapa kali nama. Ada mulai dari Madrasah Wajib Belajar MWB, ada yang pernah menjadi Sekolah Islam Persiapan. Nah, oleh Mbah Nawawi itu yang kita coba lestarikan, yang sangat kelihatan oleh kasat mata, itu ketika Mbah Nawawi berkecimpung di dunia pendidikan itu, sesuai jadwalnya, beliau pasti sudah hadir sebelumnya di depan madrasah.
Taruh misalnya dulu itu jadwalnya jam 1:30. Jam 2 gitu, jam 2 siang madrasah sampai jam 5. Itu 1:30 Mbah Nawawi sudah berdiri di depan madrasah. Sehingga anak-anak ataupun ustadznya yang datang terlambat pasti akan merasa sungkan. Dan itu menjadi pintu masuk kedekatan Mbah Nawawi kepada para muridnya. Dan itu kita lakukan sampai sekarang. Baik mulai di TK, di SD, di SMP, itu kita lakukan. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Dan ini membawa dampak yang menurut kami luar biasa bagi setiap person, setiap alumni di Nawawiyah. Ini sekedar cerita saja tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut nama. Ini anak ini putra seorang polisi. Bahkan tidak tamat di madrasah itu, hanya kelas 4. Sudah berumah tangga, mempunyai anak 2 dengan sosial ekonomi yang pas-pasan. Rumah masih ngontrak. Tetapi karena dia pekerja ulet, dia mulai menyimpan tabungannya dengan membeli tanah. Rembukan dengan sang istri, ini akan dibangun rumah besok kalau punya rezeki, ini dan seterusnya. Tetapi pada suatu ketika tanah itu masih berupa tanah, belum ada rencana dibangun rumah, tetapi itu sudah ada di angan-angan mereka berdua. Suatu ketika ketemu oleh panitia yang ingin mendirikan musola di lokasi itu. Dan pilihannya adalah tanah dia. Dicari di rumah, tidak ketemu, alhamdulillah ketemu di warung kopi. Kebetulan saat itu dengan saya. Nah, ini apa? Terus diutarakan maksudnya bahwa dia kepengen membeli tanah itu untuk musola. Apa jawabnya? Ketika ditanya berapa mintanya, berapa per meternya. Lho, yen kanggo musola apa kak tak jual bento apa piye sayang? Alumni madrasah tanah jual nggo musola. Ya nggo-nggonen. Yang dinggo musola silakan pakai, monggo. Itu tanpa sepeser pun dia minta ganti rugi. Padahal itu dia beli dengan keringat dia, dengan susah payah, dengan nyimpen dari sedikit demi sedikit. Nah, ini tanpa sepengetahuan istrinya, karena ketemunya di warung kopi dan tanpa pikir panjang langsung aja. Kalau untuk musola silakan pakai, tidak usah ganti rugi, tak wakafke untuk musola. Alumni madrasah itu dia sambil gojekan begitu, alumni madrasah. Itu sudah lama ketemu dengan saya, itu sudah lama. Dan sekarang dia ini alhamdulillah sudah punya rumah, rumahnya bagus, punya mobil. Tetapi kembali cerita ke awal tadi bahwa dia ini menentukan peruntukan tanahnya itu tanpa sepengetahuan istri. Ketemu dengan saya setelah dia punya rumah, dia punya mobil. Itu saya penasaran betul. Kenapa bisa jadi seperti ini secepat itu? Dia cerita. Saya memang bertanya karena
Lama saya yang kepengen tahu betul sebetulnya yang kepengen tahu itu alasan apa yang dipakai dia ketika dikomplain dengan istrinya karena tanahnya diberikan untuk musola itu. Sama, ternyata sama. Alasan ketika dia kan dia tidak cerita kepada istrinya bahwa tanahnya untuk musola. Nah ini ketahuannya itu tidak sengaja karena setelah pembangunan musola selesai, dia mendapat kehormatan mendatangi peresmian musola itu. Peresmian musola itu dia didatangi panitia. Kebetulan dia tidak di rumah. Nah, antara desa dia punya tanah yang didirikan musola dengan kos-kosannya itu berbeda. Panitia, 2 orang panitia menyampaikan undangan ke rumah dan tidak ketemu dengan bapaknya, lelakinya, ketemu dengan istrinya. Istrinya juga timbul tanda tanya gitu loh. Bojoku ini, suami saya ini bukan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama, kok mendapat kehormatan undangan peresmian pembukaan musola di desa lain, ini ada apa? Dia tanya kepada panitia itu, loh ini bapak saya bukan apa-apa Nah terus panitianya cerita, Bu Nun Sewu ini karena tanah yang didirikan musola itu tanah wakaf dari garwa panjenengan. Itu langsung kelihatan katanya, kelihatan perubahan wajahnya karena memang dia itu mengidam-idamkan rumah dicicil dengan cara pembelian lahannya dulu, tahu-tahu kok diberikan musola. Tetapi karena dia masih bisa menahan diri, mantok-mantok aja sambil tersenyum. Nah, setelah ya nanti saya sampaikan. Pulang, wah sudah malamnya ditunggu istrinya, suaminya datang, langsung hal yang pertama yang dilakukan itu tidak seperti biasanya. Biasanya menyediakan kopi kesukaan suaminya. Ini yang diinteng-inteng pertama kali itu nanti akan saya tanyakan soal ini. Jawabannya ternyata sama. Loh, aku iki alumni madrasah. Soal dunya iku urusane pangeran. Kita iku mau ikhtiar tok. Wis ngandel aku alumni madrasah mek lawan. Nah, itu selang 3-4 tahun alhamdulillah sekarang itu dia sudah punya rumah bagus. Sudah punya mobil untuk mobilitas dia bekerja. Dan memang mobilnya bukan mobil untuk engke-engkean. Nah, sekarang kaitannya dengan engke-engkean ini. Engke-engkean itu selama ini kita itu tertipu dengan dunia. Ada sepeda motor, model baru, tipe baru. Wah, aku ya kepengen ganti sepeda motor. Sudah punya mobil, ada mobil baru, kepengen ganti mobil. Gonta-ganti mobil, gonta-ganti sepeda motor. Wah, ganti model rumah, ganti macam-macam. Ini karena semua kita ini tertipu oleh gemuk biarnya dunia. Ya. Nah, sekarang kita dipaksa untuk tidak gemebiar dunia ini, tertipu dengan gemebiar dunia itu dengan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang sangat lembut, yaitu virus. Yang biasanya orang senang hura-hura itu sekarang sudah berubah total. Nah, saya peringatkan kepada kalian anak-anak SMP Islam An-Nawawiyah khususnya
bahwa meskipun istilahnya Kiai Khalil, ganjaran pahala dalam bulan puasa itu dilipat gandakan tanpa batas, ya, tanpa batas. Di luar bulan Ramadan ada batasan maksimal pelipat gandaan itu. Tetapi kalau bulan Ramadan itu tanpa ada batasan maksimal. Istilahnya Kiai Khalil, sak karepmu, sak kuatmu nggowo. Ya. Meskipun begitu, karena kondisi seperti ini, jaga jarak, jaga kesehatan itu lebih penting. Jaga keselamatan diri kalian dan keluarga kalian itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mencari ganjaran yang berlipat ganda dengan beramai-ramai taraweh tanpa memperdulikan prosedur kesehatan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini sebagai pembukaan awalan live streaming Kampung Ramadan Virtual pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh tenaga pendidik dan siswa, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Kampung Ramadan Virtual kali ini, tahun ini 1441 Hijriah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.